Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Puspitarini, guru pengampu mata pelajaran seni budaya kelas 10 di SMA Negeri 2 Ponorogo. Nah, yang kelasnya nanti akan saya ajar, ketemu saya. Ini orangnya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas paparan tentang seni rupa 2 dimensi untuk mempermudah kalian dalam mempelajari materi seni rupa di kelas 10 semester 1 ini. Seni rupa 2 dimensi. Materi pokok pada seni rupa 2 dimensi ada 5. Yang pertama yaitu konsep, kedua unsur, ketiga prinsip, 4 teknik, dan terakhir alat dan bahan. Kompetensi dasar yang harus kalian capai pada seni rupa 2 dimensi yaitu 3.1 dan 4.1. Pada pengetahuan, kalian harus memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa. Pada keterampilan, kalian harus mampu membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai bahan dan teknik dengan melihat model. Melihat model berarti nanti kalian harus membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan gambar bentuk atau gambar model. Lalu seni. Apa sih pengertian dari seni? Seni yang biasa diartikan dengan indah atau keindahan. Nah, seni merupakan ekspresi jiwa manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya. Kemudian dituangkan dalam media-media yang diciptakan pada 4 cabang seni. Jadi karya dari seni itu ada 4 cabang seni. Yang menggunakan media gerak adalah tari, menggunakan media suara adalah musik, laku adalah teater, dan terakhir rupa. Nah, apa sih seni rupa? Pada materi seni rupa, kita akan membahas tentang 2 dimensi dan juga murni dan terapan. Coba sekarang kalian ingat-ingat. Apa sih pengertian dari seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, murni, dan terapan? Nah, hal tersebut merupakan konsep seni rupa 2 dimensi yang harus kalian pahami. Pengertian seni rupa menurut Hawkins adalah bagian dari ekspresi jiwa manusia yang diimajinasikan dan diterapkan ke dalam sebuah benda. Pengertian seni rupa berdasarkan fungsinya ada murni atau pure dan terapan. Murni dan terapan identik dengan nilai indah dan nilai guna. Nah, pada seni rupa murni, nilai keindahan lebih ditunjukkan atau lebih menonjol atau lebih besar dibanding dengan kegunaannya. Kemudian terapan, nilai gunanya jadi lebih besar karena terbalik daripada nilai indahnya. Yang penting berguna dulu, indah bisa menyusul. Kemudian berdasarkan wujudnya ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau masalah ini kayaknya sudah sangat mengenal ya yang namanya dimensi. Nah, pembeda pada 2 dimensi dan 3 dimensi adalah ruang. Yang mana pada 3 dimensi memiliki ruang yang nyata. Lalu 2 dimensi ruangnya ada nggak sih? Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan contoh dari gambar 2 dimensi. Kalian nanti akan membuat sebuah karya 2 dimensi loh. Mulai dicari ya, apa sih yang akan kalian buat nanti? Sebelumnya, kalian harus mengenal dulu unsur-unsur dari seni rupa. Yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur 2 dimensi yang paling dasar. Titik dapat dikembangkan menjadi garis dan bidang. Garis merupakan bagian titik-titik yang memanjang dengan bagian ujung terpisah. Garis bisa berbentuk tebal, tipis, panjang, pendek, lurus, lengkung, patah, bergelombang, horizontal, vertikal, dan diagonal. Bidang, hubungan dari beberapa garis.
bidang memiliki kesan filosofis, misalnya bidang rata, lebar, terkesan luas, bidang horizontal, terkesan tenang. Nah, dari bidang-bidang yang berhubungan akan membentuk suatu dimensi atau bentuk. Itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Ruang. Ruang, ada ruang nyata, nah ternyata ada ruang maya, lalu ada ruang positif, ruang negatif. Kemudian warna. Warna merupakan kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Tekstur, ada tekstur nyata dan tekstur semu. Kalau kita ngomongin tekstur nih, nggak jauh-jauh dari nilai raba. Kemudian gelap terang. Gelap terang terjadi karena perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh mata. Macam-macam garis. Horizontal, vertikal, dan diagonal. Berarti ini garis lurus atau garis lengkung ya? Ya, ini adalah garis lurus. Garis lurus horizontal memiliki kesan tenang, damai, dan pasif. Garis lurus vertikal memiliki kesan tidak bergerak, stabil, kuat, megah, dan statis. Garis lurus diagonal memiliki kesan gerak atau movement, gesit, dinamik, tidak seimbang, lincah, dan gerak berlari atau gerak lari. Jadi gerakannya cepat. Nah, kemudian ada lengkung. Lengkung, di sini ada lengkung busur, ada lengkung kubah, lalu lengkung mengapung. Ketiganya memiliki kesan yang sama, yaitu ringan, dinamik, kuat, dan luas. Nah, ada lagi nih lengkung gerakan dan zigzag. Lengkung gerakan, nah ini nih yang bergerak, yang biasa dikenal dengan lengkung S. Gerakannya indah, grace, dinamis, luas, dan line of beauty. Kemudian ada zigzag. Zigzag memiliki kesan semangat, gairah, excited, bahaya, mengerikan, dan nervous. Menurut wujudnya, garis dibagi menjadi 2, garis nyata dan garis semu. Garis nyata adalah garis yang dihasilkan oleh coretan atau goresan langsung. Kemudian garis semu adalah garis yang muncul karena adanya kesan batas dari suatu bidang warna atau ruang. Contoh gambar atau karya lukis dengan menggunakan teknik garis. Bidang yang ini sudah biasa kita kenal ya. Masih ada bidang-bidang lain yang belum dimunculkan. Oke, kita lanjutkan ke bentuk. Bentuk yang pertama ada 2 dimensi. Ini contohnya yang hanya bisa dilihat dari satu arah. Kemudian hanya memiliki panjang dan lebar. Mereka tidak memiliki ruang. Kemudian 3 dimensi. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Mereka memiliki ruang yang nyata. Kemudian apa sih sebenarnya ruang nyata, ruang maya, ruang positif, ruang negatif? Ruang nyata berarti memang benar adanya ruang tersebut bisa dilihat. Sedangkan ruang maya adalah ruang yang ditampilkan atau terkesan dalam. Kemudian ruang positif adalah ruang yang diisi atau ditempati oleh wujud objek. Sedangkan ruang negatif adalah ruang yang mengelilingi wujud atau objek. Ini merupakan contoh dari gambar yang menggunakan ruang. Nah, sekarang kita ke warna. Warna yang paling terkenal adalah teori lingkaran warna Brainstorm. Nah, teori lingkaran warna ini ada primer, sekunder, tersier. Masih ingat? Nah, yang mana yang warna primer, mana sekunder, mana tersier, dan apakah masih ada warna di atasnya tersier? Oke, ini adalah merupakan cara penyusunan warna yang biasa dinamakan analogus. Yang ini monokromatik, dan yang ini adalah
komplementer. Tekstur. Tekstur ada dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata adalah nilai raba suatu permukaan, kasar, halus, lembut, licin, tajam, dan sebagainya. Sedangkan tekstur semu tidak memiliki kesan yang sama antara raba dan penglihatan. Contoh tekstur semu. Kemudian, gelap terang. Gambar akan terbentuk karena adanya gelap terang. Gelap terang akan memunculkan kesan tekstur dan kedalaman. Nah, bagaimana cara membedakan gelap? Yang mana yang harus gelap dan mana yang harus terang? Ketika gambar itu terpantul cahaya lebih besar, maka gambar tersebut akan lebih terang. Dan sedangkan yang tidak terkena cahaya, berarti dia harus digambar dengan gelap. Nah, bagaimana caranya menggambarkan gelap dan terang? Assessment atau penugasan. Cermati ya, kerjakan kegiatan pendahuluan dan kegiatan belajar 1 yang terdapat dalam UKBM Seni Rupa 2 Dimensi kelas 10 semester 1. Kerjakan pada buku sket atau gambar ya. Di sana kalian harus kreatif dalam menggambarnya. Oke, setelah kita melihat tayangan PowerPoint barusan, maka silahkan kalian membuka UKBM kalian dan kerjakan sesuai penugasan yang telah diberikan. Nah, jika kalian masih banyak pertanyaan atau kebingungan, boleh untuk bertanya ke saya lewat Google Classroom yang sudah disediakan. Maka saya akhiri untuk kali ini. Semoga kita semua tetap terjaga dalam kesehatannya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.